أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, kekufuran. Diingatkan manusia bahwasanya mereka diciptakan Allah tidak lain kecuali hanya beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Pada kesempatan yang lalu, hadirin sekalian, Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, yaitu tongkat yang tiba-tiba berubah menjadi ular yang nyata, dan juga tangan yang kemudian bisa mengeluarkan sinar cahaya yang terang benderang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 24, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu ya Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Tagha itu melampaui batas. Ya, tajawazul hadd, melampaui batas, terutama ketika dia mengucapkan ana rabbukumul a'lam. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia berbicara kepada rakyat Mesir, padahal dia manusia biasa yang punya banyak kelemahan, dan dia dilahirkan kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Ini kekufuran yang paling besar, hadirin sekalian. Kemudian Nabi Musa pun menjawab di dalam surah Al-Qasas ayat 33 dan 34 ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Raja Fir'aun. Diabadikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala jawaban Nabi Musa, "Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, dari golongan Qibti, Fir'auni, maka aku takut mereka akan membunuhku
dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya, lisannya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai penolong yang akan membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Jadi hadirin sekalian, Nabi Musa terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini tugas berat. Bertemu dengan seorang raja besar yang memiliki puluhan ribu bahkan ratusan ribu pasukan, ya, kerajaannya besar, dan Fir'aun ini seorang raja yang fasih dalam berbicara, provokator ulung. Maka dia minta kepada Allah teman dalam berdakwah, yaitu saudaranya sendiri Harun alaihissalam. Dan Harun ini lebih fasih dalam berbicara daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, khawatir nanti terjadi sesuatu. Dan juga Nabi Musa mengingatkan bahwa pernah dirinya membunuh orang Mesir, orang Fir'aun, hingga meninggal dunia. Waktu itu dia belum diutus sebagai apa? Nabi dan Rasul, hadirin sekalian. Jadi Nabi Musa pun meminta kepada Allah agar diutus juga Harun sebagai Rasul. Dalam ayat yang lain Nabi Musa berdoa, hadirin sekalian, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basira. Dia berdoa, ini doa sering kita baca, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan ya di lidahku ini agar mereka dapat memahami perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dirinya dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Sungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami. Surah Thaha ayat 25-35. Hadirin sekalian, di sini menunjukkan bahwa Nabi Musa sangat dekat kepada Allah, selalu memohon kepada Allah. Ini juga pelajaran bagi kita, hadirin sekalian. Saat momen-momen penting, masa-masa sulit, justru kita disuruh banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa, minta kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, justru Allah mencintai kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika hamba-hambaku bertanya dan minta kepadaku ya Muhammad, katakan bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan siapapun yang minta kepadaku. Ya, tapi syaratnya apa? Falyastajibu li, dan hendaklah mereka mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi larangannya. Wal yu'minu bih, dan beriman kepadaku. Ya, jangan sampai seorang berdoa ya Rabb ya Rabb ya Rabb tetapi makanannya haram, minumannya haram, bajunya dari yang haram, la shalla wala zakka, tidak salat, tidak zakat, tidak puasa Ramadan. Ya, bagaimana dikabulkan doanya? Ya, mengingkari, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin hadirin sekalian dikabulkan doanya. Jadi falyastajibu li wal yu'minu bi. Istijabah lillah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memenuhi panggilan Allah jika Allah memanggil kalian, ya, untuk suatu hal yang buat kalian bisa bahagia, hidup bahagia di dunia wal akhirah. Jika Allah menyuruh kita salat, salatlah. Jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita puasa, kita puasa. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menaikkan zakat
dari harta-harta kita yang sudah mencapai nisab dan sudah berlangsung setahun haulnya itu, kita keluarkan zakat kita. Ya, jika kita mampu, Allah menyuruh kita untuk pergi haji atau umrah, maka kita pergi haji. Ya, jika kita disuruh banyak berzikir, selalu mengingatnya di saat susah maupun senang, kita mengingatnya, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita apa? Kebahagiaan fid dunya wal akhirah, al hidayah fid dunya wal jannatu fil akhirah, wan najatu minan nar, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam apa? Surga. Istajibu lillah, ya, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin sekalian, kita ini dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan kita. Sesuai dengan perbuatan apa? Kita. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan dia hayatan thayyibah, yakni hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia. Jadi sebetulnya nasib kita di akhirat, ya, itu karena kita, kembali daripada kita juga, hadirin sekalian. Kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa minta agar tolong, karena ini urusan besar, menghadap seorang raja yang kuat, ya, tentaranya maksudnya, ya. Kemudian Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam tanpa terkecuali, semua dikabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 36 hingga 37, qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Ya, sesungguhnya telah diperkenankan permintaan kamu ya Musa. Taib, sudah, apa yang kamu inginkan sudah dikabulkan. Ya, tapi kenapa hadirin sekalian Nabi Musa khawatir? Ya, khawatir akan kekakuan lidahnya. Para ahli tafsir waktu itu menyebutkan, tapi katanya mereka mengatakan ini Israiliyat. Ya, Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian, waktu masih kecil, ya, mau dibunuh oleh Fir'aun ini. Katanya Asiyah binti Muzahim, janganlah dibunuh anak ini. Anak ini tidak mengerti apa-apa. Kata Fir'aun, la, huwa Israili. Huwa Israili, dia orang Israel. Aku takut dia tumbuh besar menghancurkan aku, kerajaanku. Aku akan bunuh. Jangan, dia enggak ngerti apa-apa. Coba kamu uji. Kemudian diuji sama Fir'aun. Ya, diuji. Fir'aun membawa batu permata mulia. Ya, kemudian yang kedua juga membawa bola-bola api yang kelihatannya sangat menarik sekali. Disuruh memilih. Ternyata Nabi Musa alaihissalam memilih bola api yang menarik itu. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya sehingga dia tersedak begitu. Ya, makanya dia kurang fasih dalam berbicara. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada yang mengatakan pendapat ini tidaklah kuat karena Israiliyat, ya, dan patut diragukan kesahihannya tentang masalah ini. Ya, ada yang mengatakan Nabi Musa gagap dalam berbicara, ada yang mengatakan tidak. Ya, tapi wajarlah hadirin sekalian, di hadapan seorang raja dia takut. Ya, bahkan dia terpengaruh dengan sihir. Nanti dikisahkan dia terpengaruh dengan sihir sehingga sempat dia mundur begitu. Ya, ketika tukang-tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat-tongkatnya, dipandang oleh Nabi Musa bahwa itu ular, maka dia takut. Nah, di sini Nabi saja ya terpengaruh dengan sihir, sampai Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir sampai dia bingung. Tidur pun susah. Ya, ini sebelum turun surah Mu'awwidzatain, ya, An-Nas dan Al-Falaq. Tapi setelah itu Nabi membaca surah ini, maka sihir tidak datang kepada dia. Ini menunjukkan bahwa Nabi ini manusia biasa, hadirin sekalian. Ya, qad yukhti, bisa jadi bersalah, tapi
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu fatal. Ya, qad yakhaf, bisa jadi juga takut. Ya, manusia biasa, tapi mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dibekali mukjizat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat, dibela, dijaga. Hadirin sekalian, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Firaun. Nah, kemudian ini akhlak yang mulia dari Nabi Musa alaihissalam, di mana dia menjadikan Harun sebagai pembantunya, penolongnya, bukan sebagai saingan. Ya, karena bisa jadi ada seorang dai bersaing, seakan-akan menjadi saingannya, sehingga saling menghasut satu sama lain. Bisa jadi seperti itu. Nah, kita harus meniru akhlak Nabi Musa alaihissalam. Justru dia ingin saudaranya ini membantu dia dalam berdakwah menghadapi Firaun. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana juga dalam surat Al-Qasas ayat 35, qala sanushuddu adudaka bi akhika wa naj'al lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Dikatakan di sini, kami akan membantumu dengan saudaramu ini, yakni Harun, dan kami akan berikan kamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang-orang mengikuti kamu lah yang akan menang. Di sini Allah memberikan motivasi kuat, ya, motivasi tingkat tinggi bahwa kamu akan menang. Ya, wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, kamu menang, kamu tinggi, ya, jika kamu beriman. Ya, orang yang menjadi muslim dan punya iman, hadirin sekalian, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mendustai janjinya. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara Allah menggambarkan kisah pertemuan Nabi Musa dengan Firaun. Pada surah ini tanpa hebatnya Firaun dalam berdebat, fasihnya Firaun dalam berbicara. Ya, dia memulai dengan mengatakan, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'na bani Israel, sesungguhnya kami adalah rasul, utusan Tuhan Bani Israel, ya, dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dari Allah. Lepaskanlah ya Fir'aun Bani Israel ini, pergi bersama kami. Maka apa kata Fir'aun, hadirin sekalian? Ya, dia ingin menjatuhkan Nabi Musa di hadapan banyak orang. Dia mengatakan, alam nurabbika fina walidah, ya Musa, bukankah dulu kamu di sini kami didik waktu masih kecil, ya, kami pelihara kamu, kita kasih makan minum, ya, walabista fina min umrika sinin, dan kamu menghabiskan umurmu di sini bertahun-tahun. Yani, mana terima kasihmu? Lihat di sini bagaimana Firaun ingin menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam. Kok sampai seperti ini? Mana terima kasihmu? Bukankah aku yang mendidik kamu? Bukankah aku yang memberikan makan kepada kamu? Bukankah kamu tinggal di istana? Ya, bertahun-tahun, bukan 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun. Katanya siapa? Fir'aun. Lihat di sini fasihnya Fir'aun, hadirin sekalian. Ya, jadi ingin menjatuhkan martabat dan kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia mengatakan lagi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 19, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Lihat apa yang kamu lakukan, membunuh. Mana terima kasih? Aku berbuat baik sama kamu, kau justru berbuat kriminal besar, membunuh orang, membunuh orangku. Katanya siapa? Fir'aun, hadirin sekalian. Dan benar-benar kamu bukan orang yang termasuk berterima kasih, bukan termasuk syakirin, bahkan kafirin. Kafir di sini memungkiri. Ya, lihat di sini luar biasa, Nabi Musa diberondong ucapan-ucapan yang hampir
membungkam semangat dakwah seorang dai. Hadirin sekalian, tapi kita harus ingat, ya, Nabi Musa alaihissalam utusan Allah. Allah kuatkan dengan hujjah, ya, dengan alasan, dan Allah tenangkan hatinya. Lihat apa kata Nabi Musa alaihissalam, menjawab dengan tenang, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Tayyib, aku memang lakukan itu. Aku pernah membunuh, ya, dan waktu itu aku benar-benar khilaf. Aku tidak niat membunuh, aku membantu Bani Israel, kaumku yang kamu tindas. Aku pukul dia, tapi dia mati, ya, dan aku belum jadi rasul waktu itu. Lihat alasan Nabi Musa alaihissalam, aku belum diangkat oleh Allah jadi rasul dan belum dikasih ilmu. Ma'qul hada, ini masuk akal. Wa farartu minkum, dan aku juga lari darimu, ya, meninggalkan kalian. Lamma khiftukum, karena aku takut kepada kamu ya Fir'aun. Nabi Musa jujur, hadirin sekalian. Dia berkata dengan jujur, ya betul aku yang membunuh orang itu, dan aku lari karena aku takut dengan kamu. Kamu tentaranya banyak, kamu punya kekuasaan tinggi di Mesir. Fawahabali rabbi hukma, tapi setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku, memberikan kepadaku ilmu. Beda orang yang belum berilmu dengan orang yang berilmu, beda, hadirin sekalian. Lihat jawaban Nabi Musa alaihissalam, wa ja'alani minal mursalin. Kemudian sekarang dia menjadikan aku sebagai seorang apa? Rasul, ya, rasul. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta Bani Israel. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itulah disebabkan kamu, ya, telah memperbudak Bani Israel. Seakan beliau, hadirin sekalian, mengatakan, bukankah itu semua disebabkan dirimu yang sejak awal menindas Bani Israel? Ya, bukankah jika dirimu dan bala tentaramu tidak membunuh bayi-bayi kami untuk dibunuh, niscaya aku tidak akan sampai ke istanamu. Seperti itu. Ini semuanya Rabbi, Tuhanku. Justru gara-gara kau membunuh setiap bayi Bani Israel, ya, Allah memunculkan aku sebagai bayi kintir di sungai Nil, kemudian kamu ambil, ya, tinggal di mana? Istana. Sebabnya apa? Ya Fir'aun sendiri. Ya, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala membuat makar, hadirin sekalian. Ya, lalu apalah nilainya perawatan yang kau berikan terhadap seseorang jika dibandingkan dengan kekejamanmu ya Fir'aun? Apalah kebaikan yang kau berikan denganku dengan kejamanmu selama ini, kezalimanmu selama ini, bertahun-tahun menyiksa Bani Israel. Ini luar biasa, hadirin sekalian, bantahan Nabi Musa alaihissalam, ya, sangat telak, ya, diberikan kepada Fir'aun. Kemudian karena merasa kalah dengan bantahan Nabi Musa ini, Fir'aun pun mulai menggunakan metode lain, ya, untuk mengerdilkan mental lawan bicaranya, yaitu dengan mengolok-olok. Ya, Fir'aun menanyakan kepada Nabi Musa tentang Tuhannya. Wa ma rabbul alamin. Kalau begitu apa Rabbul alamin? Langsung pindah judul. Wa ma rabbul alamin. Siapa? Apa itu Rabbul alamin? Hadirin sekalian, penduduk ahli Mesir, penduduk Mesir sebetulnya bukanlah tidak mengenal Tuhan, ya. Baik itu yang sebelum Fir'aun, suku Heksos yang berkuasa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ataupun Qibti Fir'aun ini di zamannya sekarang ini. Keduanya adalah suku yang mengenal Tuhan sebetulnya. Begitu juga orang-orang ateis sebetulnya, mereka dalam diri mereka mengenal Tuhan, ya, tapi karena hawa nafsu kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya, sehingga dijadikan hawa nafsunya sebagai hukum. Ateis itu, hadirin sekalian. Ya, begitu juga orang-orang kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sebetulnya beriman juga kepada hari kiamat. Tetapi karena hawa nafsunya, karena mereka banyak berbuat dosa, mereka takut kalau dihisab nanti pada hari kiamat. Mereka takut akan bertemu dengan Tuhannya.
Ya, akhirnya terus mereka berbuat maksiat dengan mengumbar hawa nafsunya sampai pada keyakinan tidak percaya dengan hari kiamat. Tidak percaya dengan apa? Hari kiamat. Ya, tapi dalam hati yang paling dalam mereka mengakui itu. Kenapa orang-orang tidak mengakui Tuhan, orang-orang ateis itu? Begitu juga orang musyrikin, ya, tidak mengakui hari kiamat karena mereka takut. Kalau terjadi hari kiamat, maka akan ada pengadilan. Ya, maka akan bertemu dengan Allah, akan dihisab oleh Allah SWT yang berujung pada mereka akan disiksa. Sehingga mereka tidak mengakui Tuhan. Tidak mengakui apa? Tuhan, tidak mengakui apa? Hari kiamat. Karena dari hawa nafsu kemudian menjadi suatu keyakinan. Makanya Allah tekankan, la uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La di sini bukanlah nahi, bukan la larangan sebagaimana kita belajar awal bahasa Arab. La tadkhul, la takhruj, la tashrabul khamr, la tusalli. Ya, la di sini bukan tidak, tapi la zaidah litaukid. Ya, litaukid untuk menguatkan. La uqsimu biyaumil qiyamah, la diartikan sungguh-sungguh. Kalau orang enggak bisa bahasa Arab ngawur akhirnya. Lah, saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Saya tidak percaya dengan hari kiamat. Bahaya ini. Justru lah di sini diartikan apa? Sungguh-sungguh, bukan tidak. La uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh-sungguh aku bersumpah bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Allah tekankan itu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, al-qiyamah diambil dari kata qama yaqumu qiyaman, berdiri. Ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia nanti akan berdiri pada hari kiamat. Pada hari kiamat tidak ada julus, ya jelas seperti kita. La duduk, sandar, layai-layai, la, tidak ada. Qiyam, berdiri. Hadirin sekalian, berapa lama? 50,000 sana, 50,000 tahun. Bayangkan. Yaumun nasir. Yaumun nasir, hari yang sangat susah, tapi bagi orang kafir, bagi orang beriman tidak susah. Mendapatkan fasilitas nanti di hari kiamat, mendapatkan kemudahan-kemudahan pada hari kiamat. Orang yang beriman, makanya penting kita beriman, beramal saleh ini. Hadirin sekalian, orang kafir takut nanti pada hari kiamat. Takutnya luar biasa sampai mereka menghadap ke atas begini, dipanggil oleh Allah dalam keadaan hatinya kosong, ya, kemudian tidak berpakaian, tidak pakai alas kaki, belum dikhitan, ketakutan begitu. Ya, mereka ini semuanya dikumpulkan fi ardil bayda, tanah yang serba putih. Bumi bukan bumi yang kita pijak sekarang ini, tidak ada bangunan sama sekali, rata. Hadirin sekalian, dari awal manusia diciptakan Adam sampai akhir sebelum hari kiamat, semuanya dibangkitkan, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Itu perlakuannya berbeda-beda tentunya, hadirin sekalian. Nah, itulah hari yang sangat susah. Makanya penting kita beriman kepada dan hari akhir, min usuluddin. Ya, termasuk pokok agama. Setelah kita beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Kenapa, hadirin sekalian? Kalau kita beriman kepada hari kiamat, membuat kita ini takut kepada Allah. Tidak mudah orang itu berbuat maksiat, tidak mudah orang itu ngomongnya ngaco, dusta, tidak mudah. Karena dia akan berpikir, yuhasab, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpikir, mau berbuat dosa, tidak sholat, berpikir dia, ada hari kiamat. Ada hari apa? Kiamat, tidak akan lolos dari pengadilan Allah SWT. Sedangkan orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, mudah untuk berbuat maksiat. Imannya tipis tentang hari kiamat, mudah untuk berbuat maksiat. Tidak peduli dia, mau berbuat zalim kayak, mau menzalimi orang, mau berdusta, mau mencuri, korupsi, la yakhaf, enggak takut dia. Karena imannya tipis dengan hari apa?
kiamat. Hadirin sekalian. Nah, itulah kembali kepada kisah Fir'aun di sini, hadirin sekalian, percakapan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa mencoba untuk berbicara masalah ketuhanan. Dalam surah Toha juga sama. Qala faman rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhanmu ya Musa? Ya Harun, ya Musa, ya Harun, siapa Tuhan kalian berdua? Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 20 juga dikatakan wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan semesta alam ini? Ya. Maka hadirin sekalian, di dalam surah Toha ayat 50 dikatakan di sini Nabi Musa mengatakan qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nabi Musa tidak mengatakan rabbuna Allah, Tuhanku Allah. La. Ini bukan orang bodoh Firaun. Kalau Nabi Musa mengatakan rabbuna Allah, Firaun mengatakan aku juga Allah. Bisa jadi aku juga apa? Allah. Ya, seperti Namrud itu. Ya, aku juga bisa membunuh dan menghidupkan, memanggil dua narapidana, satu dibiarkan hidup, satu dipenggal kepalanya. Syuf, ana uhyi wa umid. Aku bisa menghidupkan, bisa apa? Mematikan. Ya, Nabi Musa tidak mengatakan Rabbuna Allah, tidak. Ya, Nabi Musa mengatakan Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ya Musa, ya Fir'aun, kau mampu seperti itu? Tuhan kami, Rabb kami yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, memberikan segala sesuatu kepada makhluknya yang diciptakan rezekinya, sehingga kita lihat bagaimana burung mendapatkan rezekinya. Ya, kemudian semut, ya, dia tahu kapan musim panas, musim dingin. Pada musim dingin dia menyiapkan makanan, ya, untuk sampai musim panas. Dia bergerak terus. Ini kalau dijabarkan hadirin sekalian berjilid-jilid ini. Summa hada, tidak hanya itu, summa hada memberikan petunjuk, memberikan jalannya supaya bisa hidup. Hatta orang kafir dikasih jalan bagaimana cara mencari kehidupan, bisa makan, bisa minum. Bagaimana burung darah pos itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa kembali lagi. Hatta dari negara satu ke negara yang lain bisa kembali lagi. Siapa yang memberikan petunjuk di sini? Allah. Makanya Nabi Musa mengatakan qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhanku yang telah memberikan pada makhluknya segala sesuatu, rezekinya, kesehatannya, kemudian tidak hanya itu, tidak membiarkan begitu saja, thumma hada, diberikan apa? Petunjuk. Kaifa al-insan ya'is fi hadhihi hayatid dunya? Bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini? Diberikan akal, ya, diberikan kekuatan, tangan yang bergerak, kaki yang bergerak, sehingga dia bisa mencari rezekinya. Hadirin sekalian, ya, bagaimana nakhl itu lebah, ya, bagaimana dia berjalan ribuan mil mencari makanan, balik lagi, ya, ke sarangnya untuk mencari makanan. Bayangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Fir'aun, bisakah kamu seperti ini? Ya, kamu hanya manusia biasa, ya, kamu mengaku sebagai Tuhan. Lah terus ibumu, bapakmu sebelum kamu ada siapa mereka? Ya, jidmu, kakekmu sebelum kamu ada, lah mereka siapa? Kamu dulunya belum ada ya Fir'aun. Bisa kamu memberikan sesuatu makanan kepada seluruh makhluk ini? Bisa kamu ngaku sebagai Tuhan? Anta dhaif, insan dhaif. Kaif yadda'i annaka ilah? Bagaimana kamu mengaku bahwa dia adalah kamu adalah seorang Tuhan? Ya hadirin sekalian, dan begitulah memang Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Jadi Fir'aun tidak bisa berkata apa-apa, hadirin sekalian. Walaupun dia fasih, tapi Nabi Musa lebih fasih. Walaupun dia katakanlah gagap, ada riwayat gagap, padahal dia sebetulnya tidak gagap. Ada yang mengatakan tidak gagap.
Ya cuma takut, wajar itu. Ya, tapi dia mengeluarkan kata-kata yang lebih fasih daripada Fir'aun karena dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ketika menghadap Fir'aun, min afsahin nasa lisana, termasuk orang yang paling fasih dalam berbicara, Nabi Musa alaihissalam, sehingga membuat diam Fir'aun. Sebetulnya dia dalam hatinya mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi karena banyaknya maksiat, kezaliman, kekufuran dan sombong, hadirin sekalian, menghalangi untuk melakukan kebenaran, menerima kebenaran. Maka perhatikanlah betapa kesuduan orang-orang yang menjadi binasa itu. Lihat, perhatikan. Jadi hadirin sekalian, mengingkari mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tapi hatinya menerima. Ya, makanya Nabi Musa juga mengatakan kepada Fir'aun, setelah ini semuanya dia mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta ya Fir'aun, kamu sudah tahu sebetulnya, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard, tidaklah yang menurunkan ini semuanya yang kamu lihat, tongkatku bisa bergetar menjadi ular, ya tanganku ini bisa mengeluarkan cahaya, semuanya ini mukjizat tis'ah, ada 9 mukjizat ini, laqad alimta, ini semuanya Allah yang menurunkan, Rabbus samawati wal ard, kamu sudah tahu. Ya, cuma kamu sombong. Ya, wa inni la adhunnuka ya fir'aun masburah, sungguh aku mengira engkau akan binasa ya Fir'aun, kalau kamu enggak tobat kamu akan binasa. Ya, terus terang Nabi Musa, dia berkata dengan perkataan yang fasih, hadirin sekalian. Jadi itulah yang terjadi pada Fir'aun, hadirin sekalian. Kemudian Fir'aun merubah dengan cara yang lain, yaitu dengan mengancam akan memasukkan dia ke penjara. Ya, Nabi Musa luar biasa di sini mengingatkan tentang ketuhanan. Dia mengatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Ya, sudah tidak bisa membantah lagi, sampai kemudian Fir'aun semakin malu, jengkel. Hujah-hujah yang dia kumpulkan oleh Nabi Musa di hadapan rakyatnya gagal, kehabisan akal, sampai kemudian Fir'aun mengancam Nabi Musa dengan fisik. Ya, dengan murka ia mengatakan, diabadikan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29, la in takhatta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Ya Musa, jika kamu tidak menyembah aku, ya menyembah Tuhan yang lainnya, aku akan penjarakan kamu. Tahdid sekarang, ancaman. Ya, dengan hujjah, dengan debat, lemah dengan ancaman. Begitulah hadirin sekalian, the man behind the gun, man, ya orang yang kuat, punya kekuasaan, begitulah. Ya, makanya orang beriman itu pintar. Kalau masalah debat-debat gak ada masalah, akan menang. Lihat para ulama-ulama itu. Tapi ujung-ujungnya ketika kalah debat, mereka dengan memakai tahdid, mengancam, membunuh, menyiksa, memenjara. Dan itu sudah terjadi pada para ulama-ulama, hadirin sekalian. Kemudian setelah itu, subhanallah, Fir'aun, hadirin sekalian, tidak langsung memenjara, tidak langsung membunuh. Bisa jadi dia langsung membunuh, ini bahaya ini. Ya, tapi justru dia mengatakan, awalau ji'tuka apa yang bisa kamu perbuat ya Musa? Ada sesuatu misalnya engkau tunjukkan. Maka Nabi Musa mengatakan, awalau ji'tuka bi syai'in mubin, bagaimana kalau saya datangkan kepadamu ya Fir'aun suatu bukti yang nyata. Ya, diajak bicara sama Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mulai penasaran, terpancing lagi, tidak langsung menghabisi Nabi Musa. Fir'aun mengatakan, fa'ti bihi in kunta minas sadiqin, kalau begitu datangkanlah keterangan itu, mukjizat itu, kalau memang kamu seorang jujur. Maka hadirin sekalian, Nabi Musa yang sudah terlatih dengan mukjizat, ya tongkatnya itu mantap,
Ya, dia melemparkan tongkatnya itu di hadapan Fir'aun dan para pembesarnya, menteri-menteri, hulu balang. Fa'alqa asahu, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 32-33, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya thu'banun mubin, ternyata tongkat itu bergetar dan menjadi ular yang nyata. Ular yang apa? Yang nyata. Ya. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Kemudian dia masukkan tangannya begitu ke jubahnya, ditarik lagi, bercahaya. Kaget Nabi Musa alaihissalam dan yang lainnya. Ternyata kuat Nabi Musa, ya, punya mukjizat, punya senjata. Disitulah kemudian hadirin sekalian, Fir'aun faham, tapi dia mencoba untuk supaya tidak kehilangan muka. Ya, dia mengatakan inna hadzal sahirun alim. Syuf, ada Musa sahirun alim, tukang sihir yang pandai ini. Ya jamaah, ini tukang sihir ini Musa ini. Ini bukan Nabi maksudnya, tukang apa? Sihir. Ya. Kemudian tidak hanya itu, Fir'aun memprovokasi orang-orang yang hadir di sekitarnya dan mengatakan yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Ini Musa ingin mengeluarkan kalian dari negeri Mesir ini dengan sihirnya. Terus bagaimana kalian dalam berbuat kepadanya ini? Maka itulah hadirin sekalian, akhirnya mereka mengatakan arjih wa akhahu wab'ats fil madain hashirin ya'tuka bikulli saharin alim. Tundahlah keputusan untuk dia dan saudaranya ini, ya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri, ya, orang-orang semua para penyihir. Niscaya mereka akan mendatangkan semua penyihir yang ulung kepadamu. Ini maksudnya jangan bunuh dulu, jangan penjara dulu. Ya, mari kita bertemu dengan semua tukang-tukang sihir di negeri ini. Dan memang hadirin sekalian, Fir'aun punya tukang sihir bukan ratusan, ribuan, banyak sekali, ribuan. Mereka belajar sihir mulai kecil sampai tua. Kalau ilmunya ini sudah luar biasa, sihir. Ya. Maka justru hadirin sekalian, mereka minta kepada Nabi Musa suatu pertemuan. Maka Nabi Musa mengatakan mu'idukum yaumuz zinah. Baik, kalau gitu pertemuan kalian yaumuz zinah, yakni mau zina, zina ini perhiasan. Maksudnya yaumul id. Tidak tanggung-tanggung Nabi Musa mengatakan yaumul id, di hari raya kalian yang terbesar, supaya mereka semuanya berkumpul. Nabi Musa mengatakan mu'idukum yaumuz zinah, di saat orang pakai baju apa? Bagus, maksudnya apa? Hari raya besar, bukan hari raya biasa. Ya. Wa an yuhsyaran nasu duha, dan waktu duha, di saat manusia berkumpul, supaya jelas bukan malam hari. Kalau malam hari enggak jelas nanti. Nabi Musa sekalian menantang Fir'aun. Ya, siang hari matahari sudah terang, itulah tempatnya. Dan yaumul id, pada hari raya mereka, maka kumpullah tukang sihir, kumpullah Fir'aun ribuan, hadirin sekalian, untuk berduel dengan Nabi Musa. Nabi Musa wahda, bas, satu orang, Nabi Musa seorang diri melawan ribuan tukang sihir. Lihat di sini kisah luar biasa, hadirin sekalian. Dikatakan di sini ketika itu tukang sihir datang, falamma ja'a as-saharatu qala li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ya Fir'aun, wahai raja, kita nanti punya apa namanya itu, mendapat imbalan fulus. Lihat di sini, mendapat imbalan fulus kalau kita menang. Kata siapa? Tukang-tukang sihir, sahara. Fir'aun dengan tegas mengatakan qala na'am. Iya. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tidak hanya mendapatkan fulus, harta benda, kamu orang-orang terdekat sekitar saya nanti. Jadi menteri nanti kamu. Seperti sekarang. Kalau kamu bela aku, ya, kamu jadi menteri nanti. Balas jasa, hadirin sekalian. Sudah ada zaman Fir'aun kayak gini, sudah ada. Ya. Yang penting habisi itu, oposisi itu, habisi. Antum minal muqarrabin.
nanti kamu jadi orang-orang dekat, jadi pejabat. Jangan khawatir, walaupun bahlul nggak ada masalah. Yang penting menangkan aku, bela aku, ya. Jadi buzzer. Kalau sekarang istilahnya apa? Buzzer. Kalau dulu sahara, tukang-tukang apa? Sihir. Ya, sudah bertemu Nabi Musa dengan tukang sihir yang begitu banyak. Nabi Musa wahid, wa huwa ma'a rabbih, dia bersama Tuhannya. Tapi diingatkan sama Nabi Musa alaihissalam, diingatkan, dinasihati, wailakum, celakah kalian, la taftaru 'ala Allahi kadziban, jangan kalian berbuat suatu hal yang dusta. Sihir ini dusta. Sihir ini bukan seperti mukjizat Nabi Musa. Sihir ini, hadirin sekalian, hanya mengecoh panca indera, tapi tidak bisa merubah zat lain menjadi zat lain lagi, tidak bisa. Batu menjadi apa? Binatang, tidak bisa. Sihir tidak bisa. Orang jadi batu, tidak bisa. Itu cerita khayal, itu cerita wayang. Ya, orang jadi apa? Batu. Kalau itu dari manusia tidak bisa. Kalau Allah bisa, mengkutuk bisa. Kalau manusia tidak bisa. Sihir, hatta tukang sihir yang handal tidak bisa. Sihir itu hanya mengecoh, tahu ya, mengecoh saja. Pandangan, penglihatan, pendengaran juga mengecoh saja, tapi tidak bisa merubah zat satu dengan zat yang lain, tidak bisa. Ya, truk dirubah jadi ayam misalnya, tidak bisa. Ya, bisanya cuma mengecoh, seakan-akan ayam pala tap truk, begitu. Beda. Makanya diingatkan, la taftaru 'ala Allahi kadziba, jangan kamu berdusta. Sihir dalam Islam hukumnya, tukang sihir kalau nggak tobat dipancung. Hukumannya besar ini. Kekufuran yang tingkat tinggi. Ya, melebihi daripada berzina, melebihi daripada membunuh. Ini hukumannya kufur dan dipancung, hadirin sekalian, dalam Islam. Disuruh tobat 3 hari tidak mau, dipancung. Tukang sihir tidak bisa hidup dalam negeri Islam. Ya, kalau mempraktikkan hukum apa? Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Ya, Nabi sudah menetapkan itu. Hukum sahir darbu unuq. Hukuman bagi tukang sihir, dia apa? Dipancung. Ya, seperti itu. Dinasihati, fayushitakum bi'azabin wa qad khaba man iftara. Allah akan menghabisi kalian kalau kalian tidak bertobat. Dinasihat Nabi Musa, nasihat yang keras. Ya, dan rugilah orang-orang yang berbuat dusta. Membuat dusta, sihir ini kan dusta, rugi, tidak akan menang. Wala yuflihu sahir haitsu ata, kata Allah SWT, tidak akan sukses, tidak pernah menang tukang sihir dari semua sisi, tidak akan menang. Udah, itu perkataan Allah, hadirin sekalian, tidak akan menang. Ya, Nabi Musa menasihati seperti itu. Mendengarkan ucapan Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian, lantas mereka berkata kepada Fir'aun, inna hadha la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Sesungguhnya 2 orang ini memang benar-benar penyihir yang hendak mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Maka Fir'aun mengatakan, wa ajmi'u kaidakum thumma tu'saffan wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Maka himpunkanlah segala daya sihir kalian, kemudian majulah dengan berbaris, sungguh beruntunglah orang-orang yang menang pada hari ini. Duelah, hadirin sekalian, penyihir dengan Nabi Musa. Ya, Fir'aun duduk di singgasananya. Ada yang mengatakan ahli sejarah fi Iskandaria, lapangan besar. Ya, kalau sekarang stadion besar di Mesir, Iskandaria. Fir'aun duduk di arasnya, singgasananya, melihat pertandingan yang luar biasa. Mereka mengatakan tukang sihir ini, ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ya Musa, lemparkan tongkatmu atau kita yang lemparkan tongkat kita. Ya. Kata Nabi Musa, alquma antum mulqun. Kalian lempar dulu. Tongkat kalian lempar dulu. Fa idza hibaluhum wa 'ashiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba ada yang mengatakan tongkat, ada yang mengatakan tali, tiba-tiba bergetar, kemudian menjadi ular. Hadirin sekalian, merayap cepat. Ya, ini sihir. Saharu ayunan nas wastarhabu wa ja'u bi sihrin 'azim.
Makanya Nabi Musa alaihissalam mundur, mau lari sebetulnya. Ya, padahal dia seorang apa? Nabi, menunjukkan Nabi aja terpengaruh. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin menolong, menegaskan, la takhaf ya Musa, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, kamu lebih tinggi ya Musa. Sudah lemparkan tongkatmu di tangan kananmu itu. Ternyata hadirin sekalian, Allah mengatakan wala yuflihu sahir haitsu ata, dan tukang sihir tidak akan menang dari semua sisi. Disitulah kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular besar, bukan ular jadi-jadian, bukan ular yang sihir lah. Mereka tahu ini bukan sihir. Tukang sihir ini belajar bertahun-tahun, tahu ini bukan sihir, ini ular sungguhan ini. Ya, langsung mereka sujud. Langsung mereka apa? Sujud. Fa'ulqiya saharatu sajidin. Sujud hadirin sekalian kepada Allah, langsung mengatakan dengan tegas, qalu amanna, kita beriman bi rabbil alamin, dengan Rabb alamin Allah, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Itu Fir'aun melihat seperti ini, lemes, sakit perut yang belum pernah dialami, sangat dipermalukan dia Fir'aun ini. Kok bisa seperti ini? Tukang-tukang sihir jumlahnya banyak, yang diasuh mulai kecil, kok bisa berkhianat? Ya, karena mereka tahu hadirin sekalian. Subhanallah, Allah kalau sudah balikkan hati, mulai kecil kafarah wassahara sampai tua, kafarah wassahara dalam hitungan detik. Yuqallibu qalbuhu kaifa yasha. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Mudah bagi Allah dibelokkan hatinya, langsung beriman. Itu Musa ngamuk hadirin sekalian, dan mencoba untuk meyakinkan bahwa ini sihirnya Musa, menyihir tukang sihir ini dan berkhianat. Kemudian Fir'aun mengatakan, aku akan tangkap kalian semuanya, aku akan bunuh kalian dengan cara saya saya potong-potong kalian dalam keadaan bersilang. Dan direncanakan itu, dan sudah dilakukan, dan melihat semuanya hadirin sekalian, hukuman eksekusi mati ini, langsung mereka mengatakan, tidak ada masalah wahai Fir'aun, kamu raja di dunia, bisa merubah apa saja di dunia, ya, tapi bukan di akhirat, tidak bisa mempengaruhi kami. Ya, dikatakan faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi hayatid dunya. Putuskanlah bagaimana apa yang kamu putuskan, sungguhnya kamu hanya memutuskan cuma di dunia ini. Ya, kita tetap beriman kepada Tuhan kami, liyaghfir lana khotoyana, agar Dia mengampuni dosa kami selama ini. Ya, langsung mereka menjadi syuhadaul bararah. Pagi masih menjadi kafarah sahara, sorenya sudah menjadi apa? Syuhada bararah. Orang-orang yang mati apa? Syahid. Tidak peduli walaupun dipancung, dicincang, tidak peduli, tetap beriman. Inilah Allah kalau sudah memberikan kepada seorang hidayah, hadirin sekalian, tidak ada masalah, tidak takut mati. Justru ini adalah sebuah kesempatan agar Allah mengampuni mereka. Kalau mereka mati dalam keadaan jadi tukang sihir, ya neraka selamanya. Ya, neraka selamanya. Makanya mereka bertobat secara mendadak, sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tidak peduli walaupun Fir'aun menghabisi, ya, memotong-motong tangannya dan juga kakinya, ditaruh di pohon-pohon, tetap tidak berubah. Ya, ini pelajaran bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.